Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Rusdiana Tandakawi. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka semester 6. Hari ini, Senin 6 Mei 2024, saya akan mengadakan praktek mengajar yang ketiga di kelas 3 dengan mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa apa? Semua sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Irfan pimpin doa pembuka. Irfan. Agustinus Bonetana, Agustinus Denilero. Baik, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kita belajar tentang apa kemarin? Pancasila. Ya, menjadi anggota pramuka. Kita menjadi anggota pramuka. Terus apa lagi? Kita belajar tentang kita menjadi anggota pramuka itu kita belajar untuk menjadi anak yang mandiri. Apa lagi? Belajar untuk mencintai negara atau bangsa Indonesia, mencintai lingkungan, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Lambang pramuka itu apa? Tunas kedara. Pramuka itu tunas tangan. Kalau lambang negara itu, lambang negaranya Indonesia apa? Burung Garuda. Kalau bahasa pemersatunya kita itu apa? Bahasa Indonesia. Terus kita belajar tentang kita bagaimana cara kita menghormat bendera atau cara hormat bendera yang baik dan benar. Ya toh? Setiap hari Senin itu kita upacara kita hormat bendera. Jadi cara kita hormat bendera itu begini toh. Jadi harus lurus ini sih. Lurus ya. Kita sudah lakukan itu setiap hari Senin kalau kita upacara bendera atau upacara 17 Agustus dan upacara hari-hari besarnya bangsa Indonesia. Baik, hari ini kita lanjut di tema 8, subtema 1, aku anggota pramuka. Kita masuk di pembelajaran kedua. Jadi tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah kita mengetahui lambang negara Indonesia. Nah, di sini Ibu baca saja di halaman 9. Ibu baca untuk kita semua. Jadi di sini Udin dan teman-teman senang menjadi anggota pramuka. Banyak kegiatan kepramukaan yang diajarkan melalui permainan. Salah satu alat yang dijadikan alat permainan adalah tongkat. Banyak permainan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat. Salah satunya adalah lompat tongkat berikut ini. Sama dengan ini. Ini ya. Ini cara lompat pramuka. Ini bisa lihat? Bisa. Ini contoh lompat pramuka yang dapat dipraktekkan di dalam kegiatan pramuka tersebut. Ada aturan dalam bermain lompat dalam kegiatan pramuka. Ya, ini kita lihat bersama, kita nonton bersama.
kegiatan seperti itu, contoh seperti itu, ada juga di sekitar kita. Kita pernah melakukannya di lingkungan kita. Pas kalian bermain juga pernah melakukan kegiatan lomba kayak begini. Ada di setiap daerah itu ada. Pernah tak bermain loh lomba kayak begitu? Sekarang ibu kasih contoh. Ini kegiatan yang pernah kalian lakukan di sekolah atau di rumah itu. Contohnya seperti ini. Baik, tadi kita sudah menonton video kok tentang main kasede. Itu bahasa daerahnya kita. Itu yang kalian lakukan di rumah, bahkan di sekolah pun kalian pernah bermain itu. Jadi itu bukan hanya sekedar kita bermain, bukan hanya sekedar bermain, tapi itu untuk melatih keseimbangan kita punya tubuh. Ya, bagaimana kita melatih keseimbangan tubuh atau badan. Selain itu juga untuk menyehatkan badan. Sekarang ibu praktekkan bagaimana kita melompat dan menjaga keseimbangan badan. Contohnya begini. Begini toh? Sama juga dengan yang di video tadi. Sama tidak? Dia kan harus lompat. Setelah itu dia angkat kaki. Itu sudah menyeimbangkan dia punya badan atau tubuh supaya tidak jatuh. Supaya karena kalau dia injak itu garis tadi berarti sudah kalah. Tadi kan kita sudah belajar tentang keseimbangan. Sekarang kita baca di halaman 11. Di halaman 11 itu ada teks. Di halaman 11 ada teks, coba baca. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu benda kuat dan sehat. Sebagai warna negara kita harus menjadi. Tadi kita sudah baca teks di dalam buku situ. Yang ada di bacaan di situ itu apa? Lambang Garuda Pancasila. Nah, itu lambang apa dia itu Pancasila? Lambang negara. Itu lambang negaranya bangsa Indonesia. Nah, kita sudah sering membaca toh setiap kali kalau upacara kepala sekolah bilang Pancasila. Jadi kita ikut sudah ucapkan itu Pancasila dari 1 sampai 5. Ada 5 dasar Pancasila. Siapa yang tahu 5 dasar Pancasila? Yang pertama itu ada Bintang. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, hebat. Jadi kelima lambang tersebut ada dia punya arti. Ya, ada arti dari setiap lambang tersebut. Jadi kita lihat di sini, kita nonton bersama supaya kita bisa tahu sama-sama. Baik, lambang Garuda itu biasanya kita pasang di mana itu?
sebagai dasar negara. Ada 5 makna dasar Pancasila, yaitu ada gambar bintang. Bintang itu melambangkan cahaya rohani manusia atau cahaya rohani umat. Terus yang kedua adalah lambang rantai. Rantai itu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita manusia saling berinteraksi dengan sesama. Contohnya putri berinteraksi dengan Rasmi, saling membutuhkan. Terus makna yang ketiga itu adalah pohon beringin. Pohon beringin itu adalah biar kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Contohnya, mungkin putri orang Sumba Timur, Asmi orang Kodi. Jadi biar kita berbeda-beda, kita tetap satu. Terus yang keempat itu lambang apa? Kepala banteng. Kepala banteng itu adalah ketika kita berdiskusi atau bermusyawarah, kita tujuan dari bermusyawarah adalah untuk mencapai apa? Mufakat atau mencapai suatu keputusan yang tepat. Lambang yang terakhir apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas itu adalah pangan dan sandangnya kita sebagai manusia. Jadi padi itu adalah pangan, yang termasuk dalam pangan itu adalah makanan. Dan kapas itu masuk dalam sandang. Jadi pakaiannya kita seperti yang kalian pakai sekarang, yang ibu pakai ada baju, kemeja putih dan celana hitam, ada celana merah dan rok warna merah. Itu adalah kebutuhan pangan dan sandalnya kita warga Indonesia, atau kebutuhan pokoknya kita sebagai masyarakat Indonesia. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini, dan sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu teman kita untuk membawa kita di dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Itu di satu orang. Ibu minta Giska pimpin kita dalam doa pulang. Coba Giska. Amin. Ya, coba tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Terima kasih untuk Giska. Jadi sampai ketemu minggu depan.